Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi. Jadi hari ini kita bakal merangkai rangkaian counter atau modul 6 counter atau penghitung. Jadi kita bakal menghitung suatu angka gitu. Jadi gimana sih cara ngerangkainya? Silahkan disimak. Yang pertama kita perlu buka modul dan juga si multisimnya. Jadi kalau misalnya kalian merangkai itu silahkan buka langsung dua layar. Kita gunakan fitur Windows, kita gunakan langsung layar belah. Jadi yang kiri kita buka modul, kemudian yang kanannya kita buka multisimnya. Jadi kita bisa langsung nyamain rangkaian kita dan si modul. Nah, jadi yang pertama kita rangkai, kita perlu melihat komponen apa aja yang kita pakai di sini. Dan yang pertama kita pakai itu ada IC 74LS76. Nah, jadi kita cari dulu. Nah, untuk mencari semuanya jangan lupa cari di all groups supaya nggak nyari satu-satu. Grupnya ini taruh di all groups, kemudian komponennya silahkan diketik apa sih nama IC-nya. Kita pakai 74LS76 yang versi IC ataupun versi tidak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau versi IC itu tuh kaki-kakinya itu akan sesuai dengan yang IC yang kita pakai. Nah, karena kita mau nyamain yang modul, jadi kita pakai yang biasa aja, yang langsung kayak gini biar cepat juga. Nah, di sini ada channel A dan B, itu pakai yang A atau B, sama aja. Kemudian pilih lagi A lagi, kemudian tinggal disusun. Kita perlu 4 buah. Jadi kita susun lagi, kita pilih lagi, kemudian kita susun lagi. Nah, kalau udah kita pilih cancel. Kemudian apalagi sih yang kita perluin di sini? Nah, yang kita perluin catu daya dan ground. Itu dia komponen paling penting. Jadi kalau misalnya nggak ada kedua itu nggak mungkin jalan rangkaiannya. Ada namanya, kita ketik DC power. Kita perlu ada namanya DC power. Kita taruh paling kiri aja biar gampang. Kemudian ada juga kita perlu si ground. Oke, kita perlu ground, kita taruh bawah karena ground. Kemudian kita perlu ada 5 biji nih apa? Namanya probe atau gampangnya lampu LED kita manggilnya. Tapi kalau di multisim kita pakai probe. Kita pakai warna hijau atau biru, bebas kalian, orange, red, merah, yellow, bebas kalian. Kita pakai hijau. Di sini kita perlu 5. 1 2 3 4 dan 5. Oke, kalau udah kita coba rangkai, kita lihat rangkainya. Ternyata si PR dan CLR ini sama nih, dia satu kabel dan dia bernilai positif atau masuk ke input positif dari catu daya atau si DC powernya. Nah, makanya kalau misalnya kita merangkai, kita cari kabel-kabel mana yang nyatu semua biar gampang kita ngerangkai. Jadi antara PR dan CLR, PR itu apa? PR itu adalah preset, CLR itu adalah clear panjangnya. Jadi tinggal disatuin. Jadi awal dari preset ini kita satuin ke ujung CLR. Nah, kalau udah sisanya tinggal mengikuti. Jadi CLR gabung ke bawah, PR join ke atas. Tinggal dirapihin doang dan disambung-sambungin kabelnya. Nah, jadi kalau misalnya merangkai itu kita harus sabar, cermat dan liatin kabel-kabelnya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu kabel-kabelnya itu. Kemudian kalau udah PR dan CLR udah kesambung, kita lanjut mana lagi yang perlu disambungin. Ternyata J dengan K itu nyambung, 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 nyambung. Berarti kita bisa pakai, kita sambungin antara J dan K, semuanya kita sambungin. Jadi kalau kalian ngerangkai setelah CLR dan PR ini udah kesambung semua, selanjutnya kita sambungin J dan K. Jadi kalau misalnya kalian ngerangkai asli itu kalian gampang. Jadi nggak perlu dari awal kalian mulai, tapi kalian cari dulu kaki PR, kaki CLR, sambungin semuanya. Kalau udah tinggal sambungin si JK-nya. Ternyata JK-nya juga inputnya bernilai 1 atau sama kayak PR dan CLR. Berarti kita tinggal tarik kabel. Kalau misalnya kalian nggak tahu ini nyambungnya kemana, tinggal
klik 2 kali di protoboardnya. Nah bakal muncul kabel, tinggal disambungin. Dan ini join ke si PR. Begitupun seterusnya. Tinggal disambungin. Nah kalau kepencet ini tinggal silang aja. Berarti itu kepencet komponen lain. Gabungin juga ke atas. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya nanti udah kesambung semua, nah ini gampang. Karena yang agak rumit itu biasanya nyambungin antara JK dan juga si PR-nya itu yang biasanya sulit untuk disambungin. Jadi kalau udah disambungin aman, kalem. Terus ini nyambung ke sini. Nah kalau udah nyambung, JK-nya udah nyambung, PR-nya udah nyambung. Terus yang belum nyambung apa? Ada CLK dan key. CLK itu apa? CLK itu adalah clock, key itu adalah output. Ada 2 output, satu key dan key yang kedua. Key kedua ini adalah key action kita nyebutnya. Nah karena kita menggunakan 7 segment, jadi kita menggunakan 1 key doang. Jadi key yang pertama, key actionnya kita nggak pakai. Jadi supaya gampang, key-nya itu selalu masuk ke clock. Jadi key masuk clock, key masuk clock, key masuk clock. Key terakhir ya jadi output gitu doang. Nah kalau udah, kita perlu namanya clock. Nah di sini kan kita menggunakan rangkaian clock 555. Nah cuman supaya lebih gampang kalian dalam merangkai, kalau di multisim kita pakai yang namanya digital clock. Apa sih digital clock itu? Digital clock tuh ibaratnya kayak ini tuh suatu produk dari si clock analognya. Jadi digital analog tuh clock versi gampangnya lah ibaratnya. Namanya juga digital. Nah jadi ini tinggal disambungin doang ke clock. Kemudian kalau udah nyambung inputnya clock udah. Nah jadi fungsi probe di sini itu tuh untuk mengetahui rangkaiannya apakah dia tuh benar. Jadi inti dari rangkaian ini dia tuh bakal membentuk sebuah binernya tuh ditandai dengan si probe-nya ini. Kita lihat kalau misalnya dia nyala nilai 1, kalau 0 dia 0. Nah dari itu bakal menghasilkan kode-kode biner. Nah tapi untuk pertama kita sambungin probe-nya ini ke si clock-nya supaya kita cek clock ini beneran nyala atau enggak gitu. Kalau dia nyala dia kedip-kedip, kalau enggak dia berarti antara hidup atau enggak mati doang gitu doang. Nah terus yang probe kedua itu masuk ke key untuk melihat output pertama, probe kedua masuk ke key 2, output kedua, kemudian ini yang output ketiga, dan ini adalah output terakhir atau output keempat. Nah kalau udah, terus mana lagi yang belum nyambung? Ada sih sumber daya positif, kita sambungin ke positif, negatifnya kita gabungin ke ground. Nah udah, kalau kita mau ngetes rangkaian ini berjalan atau enggak, nah kita cukup sampai di sini dulu, kita running dulu. Nah dia bakal kedip-kedip bergantian. Nah misalnya dia hidup berarti nilainya 1, kalau misalnya dia mati nilainya 0. Fokusnya itu ada ke 4 probe yang ini. Kalau yang pertama X1 ini itu cuma untuk nandain si clocknya ini bekerja. Oh ternyata ngedipnya kok cepet banget, itu gimana? Nah itu kita atur frekuensinya. Nah tinggal klik 2 kali di angkanya, kita pakai 50 aja, 50 Hz. Kita enter. Nah kalau ada gini itu berarti tandanya rangkaian kalian tuh masih berjalan ketika diubah. Jadi tinggal di OK, ininya berhentiin dulu, terus running dulu. Nah dia ngedipnya agak lambat, kemudian yang lainnya juga mengikuti. Kalau udah, kita stopin dulu. Kita lanjut apa lagi yang perlu? Ada IC namanya 7447. Kita cari 7447. Basicnya ganti ke all groups, kemudian kita cari si 74 LS 47. Kenapa sih pakai LS? Jadi LS itu ya, kalau sepengetahuan aku itu tuh LS itu tuh kayak ibaratnya kalau orang itu ada nama marganya. Jadi LS itu tuh adalah nama IC-nya gitu. Jadi LS itu adalah IC-nya, kalau kepanjangannya kurang tahu. Jadi LS itu tuh adalah nama dari IC-nya. Jadi kelompok-kelompok IC itu udah dibagi dan LS itu termasuk ke dalam kelompok yang kita pakai gitu. Nah, kita pakai yang ini, yang IC.
kita taruh sini. Kalau udah kita silang, kemudian ini ada namanya A B C D. Itu tinggal dimasukin, yang A ini masuk ke output pertama, yang B masuk ke output kedua, yang C masuk ke output ketiga, dan D masuk ke output keempat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung ke 7 segment itu sebenarnya bisa. Karena ini kan udah ada 4 output kan. Ini bisa disambungin ke 7 segment yang ada yang kakinya 4. Cuman kalau misalnya kita langsung sambungin ke 7 segment yang kakinya 4, hasilnya itu bukan desimal, tapi heksadesimal. Nah, jadi karena kita mau buat, kalau misalnya kita mau buat biner ke desimal, ini kan kita menghasilkan kode biner. Nah, kita mau ngubahnya ke desimal supaya bisa ditampilin di 7 segment. Nah, kita perlu namanya BCD, binary convert desimal, BCD atau binary to desimal lah gampangnya. Nah, ini jadi yang kita sambungin pertama itu ada A, itu berarti masuk ke output pertama, B masuk ke output kedua, C masuk ke output ketiga, kemudian D itu masuk ke output keempat. Kalau udah, ya udah, lanjut ada namanya LT, RBI, dan RBO. Kita nggak pakai ketiga ini. Nah, karena kita nggak pakai, ya kita sambungin. Karena kalau nggak disambungin, dia nggak bakal berjalan. Jadi sambungin ketiganya, kemudian taruh di VCC atau input positif dari catu daya, yaitu di paling atas. Sambungin. Nah, kalau udah, ini ada namanya ground, ini ada namanya VCC. Jangan sampai lupa disambungin. Ini ground, kemudian VCC. VCC itu gampangnya pasti paling atas ini. Jadi nggak perlu lagi kita nyari di bagian sini atau dimanapun. Intinya atas ini adalah VCC, karena yang atas ini kita buat rangkaiannya menjadi rangkaian VCC atau atasnya. Kemudian kita perlu outputnya, kita perlu si 7 segment. Kita cari lagi 7 segment. Jangan lupa source-nya ganti ke all groups. Kemudian cari 7 segment. Nah, ini ada bermacam-macam. Nah, yang ku sebutin tadi itu ada yang 4 kaki, itu bisa dicari di sini. Cari aja kalau misalnya mau nyari 4 kaki. Kita mau nyari kita nyari warna hijau aja. Kita taruh sini. Nah, kalau misalnya kalian mau gampang banget ngerangkai, ya ini tinggal di rotate. Kemudian ini ada A B C D sampai G, tinggal disambungin gini doang. Nah, dia otomatis nyambung. Nah, yang atasnya ini jangan lupa, ini nyambungnya ke VCC atau sebagai sumber dia hidup lah ibaratnya. Nah, udah tinggal di running. Nah, dia bakal berjalan. Cuman kita lihatnya harus miring kan. Nah, nggak enak. Jadi biar gampang, kita balikin lagi posisinya seperti semula. Kita putar lagi. Nah, biar kalian tidak bingung, ini aku hapus dulu. Nah, kemudian tinggal ditaruh ini A, O, output A masuk ke A, kemudian B masukin ke B, C masuk ke C, D masuk ke D. Karena kalau ini nggak sesuai, itu bakalan error. Udah rapi, kita rapiin dulu. Nah, terus F masuk ke F, begitupun seterusnya sampai si G. Nah, kalau udah, tinggal di running ulang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu apa? Nah, jadi ini rangkaian ini itu tuh mendapatkan biner maksimal, jadi sampai 15 atau binernya 1111. Itu kalau desimalnya itu 15. Jadi nilainya tuh 1111 itu tuh adalah 15 desimal. Nah, jadi si 7 segment ini akan ngebaca sampai 15, sedangkan ini kan kita cuma satu doang.
Jadi nggak bisa sampai puluhan, sampai belasan nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah 9 mentok, udah 9 dia. Nah, makanya ada yang nggak kebaca. Nah, ini nggak kebaca. Nah, karena nggak kebaca, jadi perlu dua segmen harusnya. Nah, itu nanti bakal ada materinya tertentu. Nah, kita cukup sampai sini dulu. Nah, kemudian ini adalah rangkaian pertama, counter yang pertama. Oke. Kalau udah diberhentiin, kemudian kita scroll lagi. Ini berarti tandanya sudah berhasil. Jangan lupa kita pakai clock digital aja biar gampang. Pakai clock analog juga bisa, atau pakai IC 555 kalau kalian mau lebih menantang itu boleh, silahkan. Kemudian kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya ini 7 segmennya ngitung sampai 15 desimal, tapi dia tuh nggak bisa nampilin karena dia cuma satu. Nah, jadi gimana caranya? Caranya kalau kita cuma pakai satu segmen, maka kita potong atau kita batasin jumlah desimalnya. Kalau misalnya awalnya desimalnya itu ada 15, kita potong sampai batas maksimalnya yaitu 9. Nah, supaya kita motong 9 itu kita pakai IC 7400 atau gerbang NAND. Nah, kita motongnya itu ada di output yang kedua, eh, bukan ini yang satu A, ya benar, output yang kedua dan output terakhir. Jadi maksudnya gimana, kita cari dulu si IC 7400 nya, all groups, kemudian IC 74 LS 00. Oke, kita taruh si dia di mana ya, di geser aja di sini aja. Nah, kita taruh di sini. Kalau udah, nah jadi kita perlu motong. Nah, motong bit si biner 9 itu tuh 1001 kalau nggak salah. Nah, gimana sih caranya biar dia pas terakhir yang harusnya 111 jadi 1001. Nah, makanya kita buat. Nah, kalau misalnya NAND itu tuh operasinya apa, silahkan dibuka lagi modulnya. Jadi yang kaki pertama itu sambungin ke output yang kedua, kemudian si B nya kaki keduanya itu output terakhir. Nah, si 1Y itu masuk ke clear. Supaya apa? Supaya ini tuh untuk memotong. Selain itu, karena si udah dipotong kan dia perlu clear atau dia tuh perlu ngeriset otomatis. Nah, jadi makanya masuk ke clear. Jadi supaya pas 9, pas binernya 1001 dan desimalnya udah 9, dia langsung balik lagi ke 0. Nah, jadi supaya di reset otomatis kita masuk ke clear. Nah, berhubung ini udah masuk clear, clearnya kan di bawah sini nih, ini clear. Nah, udah masuk clear, si clearnya itu udah nggak satu rangkaian lagi sama si PR, atau dia tuh udah beda, dia punya rangkaian sendiri ibaratnya. Jadi udah ada yang baru, terus yang lamanya udah nggak disatuin lagi gitu. Nah, jadi yang nyambung ke PR tadi kita potong, kita delete. Nah, kalau udah, jangan lupa VCC sama ground itu disambungin. VCC-nya di atas, groundnya itu di bawah. Atau nyambung ke ground sini juga nggak masalah. Kayak gini. Nah, kalau udah, coba kita tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, berarti cutting kita atau eh, hmm, pemotong kita di desimal 9 atau binernya 1001 itu benar. Jadi setelah 9 dia balik lagi ke 0 counternya. Dia menghitung terus-terusan. Nah, jadi seperti itu rangkaiannya. Kalau misalnya kita kecilin, kita lihat dari jauh sebuah rangkaiannya itu akan membentuk seperti ini. Nah, ini bisa kalian cepetin lagi. Misalnya kalian lambat banget, kita tinggal cepetin di frekuensinya. Kita pakai 100 Hz. Kita running lagi. Nah, dia bakal cepet banget tuh. Nah, nah gitu doang. Jadi untuk praktikum modul 6 counter itu tuh cukup sampai sekian. Semoga dapat diterapkan dan dirangkai dan dapat dipahami dengan mudah rangkaiannya, dan silahkan dicoba dan jangan nyerah buat nyoba rangkaian-rangkaian baru.
Mungkin kalian melihatnya rumit-rumit. Nah, karena kalian belum nemu serunya untuk merangkainya. Jadi, silahkan temukan keseruan ketika merangkai dan good luck. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.